semuanya, kembali lagi dengan Top File Channel. Selain Dead Space, ada banyak sekali game PC horor yang bisa bikin jantung kalian copot saat memainkannya. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai 5 game PC horor seram dan pas untuk dimainkan oleh kalian yang memang merupakan pencinta game horor sejati. Penasaran? Game-game apa saja yang bisa bikin merinding atau takut untuk pergi ke toilet sendirian? Simak video ini sampai habis ya. Devotion, game yang dirilis di bulan Februari 2019 lalu oleh developer asal Taiwan, Red Candlelight, sempat booming di awal perilisannya. Bukan hanya karena gameplay dan ceritanya yang bagus, tapi juga karena munculnya Easter egg yang membuat game ini akhirnya ditarik dari peredaran. Yap, di dalam game ini ada meme yang dianggap menghina Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Game yang satu ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan satu anak perempuan. Anaknya sendiri merupakan penyanyi yang cukup berprestasi. Sayang, Mei Xin, sang anak, harus menderita akibat penyakit misterius yang secara tiba-tiba menyerang dirinya. Alih-alih membawa sang anak ke dokter, ayahnya justru melakukan ritual aneh yang dianggap bisa menyembuhkan sang anak. Ia menenggelamkan sang anak selama 7 hari di dalam bathtub di apartemen sederhana miliknya atas dasar saran dari mentor spiritual mereka. Bukannya sembuh, hal itu menyebabkan Mei Xin kehilangan nyawanya. Dan sejak itulah teror di apartemen mulai berdatangan. Sangat disayangkan, game horor dengan cerita yang epik dan menegangkan ini harus menghilang dari pasaran. Ada banyak sekali jump scare yang bakal bikin kalian susah tidur setelah memainkan game yang satu ini. End of God. Ini adalah game horor yang menggabungkan antara mitologi Nordik dan sains modern. Dalam game ini, kalian akan berperan sebagai Sarah, seorang wanita yang terbangun di dalam tempat suci Nordik yang seluruhnya terbuat dari besi. Di dalam sana, Sarah ditugaskan untuk melawan musuhnya yang berbentuk transparan, dan seluruh badannya terbuat dari api. Sarah dianugerahi dengan tangan besi. Satu tangan asli Sarah sudah dipotong dan digantikan dengan tangan besi tadi. Dalam game ini, kalian akan dibantu oleh suara ilmuwan yang memotong dan mengganti tangan Sarah dengan tangan besi untuk melawan semua musuh yang ada di sana. Meski merupakan perpaduan antara sains modern dan mitologi, unsur horor dalam game ini tetap ada. Suasana menakutkan akan kalian rasakan sejak pertama kali bermain game yang diciptakan oleh developer Angry Demon Studio ini. Oh iya, game ini memenangkan 2 penghargaan. Satu diantaranya adalah DreamHack Summer 2019 untuk kategori Best Horror dari developer indie. Hebat sekali bukan? Untuk kalian yang mau main game ini, kalian harus punya PC dengan spesifikasi seperti berikut. Man of Medan. Man of Medan sukses membuat kami ngeri saat menonton cuplikannya. Game yang satu ini menjadi buruan pecinta game horor sejak sebelum dirilis bulan Agustus 2019 lalu. Game ini masuk dalam antologi The Dark Pictures yang dikembangkan oleh developer Supermassive Games di bawah naungan Bandai Namco. Antologi The Dark Pictures berisikan game-game seru dengan cerita yang berbeda-beda. Nah, seri Man of Medan menceritakan tentang 4 anak muda, yakni Alex, Julia, Brad, dan Conrad, yang memutuskan menyewa kapal untuk mengakomodasi aktivitas pencarian bangkai atau rongsokan kapal di dasar laut. Dalam game ini, SS Orang Medan diceritakan sebagai kapal milik Amerika, bukan Belanda seperti yang beredar dalam cerita urban legend yang tersebar di masyarakat. Jika SS Orang Medan yang asli memuat mayat-mayat yang mati misterius dan seolah membeku di dalam kapal. Tetapi, di dalam game ini, memuat mayat-mayat yang ditutupi bendera Amerika Serikat. Nah, di tengah perjalanan, mereka ditawan oleh perompak yang akhirnya tertarik untuk mencari harta karun yang kabarnya tersimpan dalam kapal berhantu tersebut. Tak ayal, keempat pemuda dan pemudi tersebut harus berhadapan dengan teror dari para penghuni kapal SS Orang Medan. Lalu, apakah yang akan terjadi pada mereka? Daripada penasaran, langsung saja mainkan gamenya ya. Nah, buat kalian yang mau main game ini, kalian harus mempunyai PC dengan spesifikasi seperti berikut.
Daymare 1998. Kalau kalian adalah pencinta game survival horror 90-an, kalian akan sangat dimanjakan dengan game yang satu ini. Ya, Daymare 1998. Game survival horror buatan developer indie asal Italia, Evader Studio. Game ini menjadi salah satu game horror PC yang sangat ngehits di kalangan gamer saat ini. Game yang satu ini memang mirip dengan Resident Evil. Game ini berlatar di sebuah tempat penelitian rahasia di mana ada senjata biologis yang berhasil mengubah penduduk sekitar menjadi monster menakutkan yang haus darah. Dalam game ini ada karakter utama, yakni tentara, pilot, sampai penjaga hutan yang sama-sama harus bertahan hidup sembari mencari tahu alasan mengapa bencana mengerikan ini bisa menimpa wilayah tersebut. Game yang satu ini benar-benar berdarah-darah. Kalian akan disuguhi dengan karakter musuh yang seram sampai potongan tubuh manusia yang berserakan di mana-mana. Buat kalian yang mau main game ini, kalian harus mempunyai PC dengan spesifikasi seperti berikut. Cernobylite. Cernobylite adalah game horror PC terbaru yang sangat seru untuk dimainkan. Game ini menceritakan tentang karakter utama yang merupakan seorang ahli fisika. Dulunya sang ahli fisika bekerja di Chernobyl Nuclear Plant, di mana terdapat reaktor nuklir yang meledak dan menyebabkan salah satu bencana nuklir paling mematikan di dunia, bencana Chernobyl. Sang karakter utama harus kehilangan kekasih yang sangat dia cintai akibat bencana yang terjadi di tahun 80-an tersebut. Nah, ia kembali ke tempat bencana Chernobyl yang berlokasi di kota mati, Pripyat, yang sudah ditutup untuk mencari sang kekasih yang hilang secara misterius. Dalam game ini, kalian akan disuguhi kengerian yang sangat nyata. Teror dari penghuni kota mati akan menghantui kalian. Namun tenang, di dalam game ini, kalian dapat melawan mereka dengan senjata yang kalian rakit sendiri. Nah, buat kalian yang mau main game ini, kalian harus punya PC dengan spesifikasi seperti berikut. Nah, itulah 5 game horror PC terbaru yang menyeramkan dan tentunya tidak cocok untuk dimainkan saat kalian sedang sendiri. Kecuali jika kalian benar-benar seorang pemberani. Kalau kalian memiliki rekomendasi game horror PC lainnya yang tak kalah seru, silakan sampaikan langsung melalui kolom komentar di bawah ya. Oke, see you guys.